Ya kawan-kawan, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan update kondisi terakhir dari sidang petun di Jakarta Timur. Mungkin sudah hadir di tengah kita kuasa hukum kita yang nanti mungkin akan bisa memberikan update apa yang sudah dijalankan hari ini terkait dengan sidang. Dimana tadi kita dari sejak pagi jam 9 kita sudah standby di tempat ini, kemudian kita menunggu jadwal sidang jam 10. Nah, mungkin kita akan segera update dari tim kuasa hukum bersama kita Bung Farid. Selamat pagi Bung Farid. Pagi menjelang siang lah. Pagi menjelang siang. Oke. Mungkin hari ini tadi kita sudah menghadiri sidang di PT UN. Mungkin dari tim kuasa hukum bisa memberikan update apa yang sudah berjalan di hari ini. Mungkin silakan. Ya, yang dapat kami laporkan, saya mewakili teman-teman kuasa hukum untuk teman-teman serikat. Agenda hari ini itu kan sudah dijadwalkan untuk bukti terakhir para pihak, gitu. Bukti terakhir, bukti tertulis dulu. Tapi ternyata informasi yang kami terima dari Panitra bahwa tergugat tidak bisa hadir karena informasinya kena COVID, gitu. Ya, kita kan tidak bisa berasumsi atau berandai-andai gitu. Tapi sesuai dengan komitmen sebelumnya bahwa kalaupun tergugat pada hari ini dengan agenda penyampaian bukti terakhir ada atau tidak ada, maka sidang tetap berlanjut sesuai dengan agenda yang disepakati sebelumnya. Nah, artinya tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk menyampaikan bukti terakhirnya dia, gitu. Nah, adapun agenda berikutnya 1 minggu ke depan itu adalah kesimpulan. Walaupun itu kesimpulan menurut tadi majelis hakim tidak terlalu urgen, tapi bagi kita sebagai kuasa hukum itu merupakan hal yang bagian tidak dapat dipisahkan, gitu. Dalam arti bahwa ini satu rangkaian dari proses gugatan, gitu. Nah, namun yang perlu kami sayangkan adalah penetapan tanggal putusan yang tadi kami konfirmasi, majelis hakim tidak bisa memberikan informasi kapannya setelah kesimpulan itu disampaikan. Tapi nanti akan disampaikan melalui e-court, yaitu di emailnya kuasa hukum. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Maka kalau dengan kondisi seperti tadi yang disampaikan oleh majelis hakim, apakah kita bisa ikut memonitor terkait dengan seperti apa proses pengajuan berikutnya yang terkait dengan nanti ada putusan ini? Oh iya, perlu kami sampaikan bahwa teknis sidang berikutnya itu tidak offline kayak sekarang kita hadir, gitu, bisa memantau secara langsung. Tapi sidang berikutnya adalah online, dalam arti bentuknya juga e-court, tidak perlu hadir. Nanti kesimpulan disampaikan melalui email, gitu. Nah, dan keputusannya juga tidak perlu dihadiri para pihak, gitu. Dan itu nanti disampaikan melalui e-court masing-masing, baik di kita sebagai kuasa hukum maupun di kuasanya tergugat. Untuk proses persidangan berikutnya akan dilaksanakan tanggal berapa? 19 April pukul 10 pagi. Artinya ini kita menunggu lagi untuk Ya. tanggal 19 April itu akan seperti apa, kita akan lihat. Ya. Kuasa hukum apakah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kira-kira nanti akan terkait dengan hasil dari sidang ini? Saya secara pribadi melihat kalau kita andaikan itu hujan itu sebelum turun itu kan ada mendung. Nah, dari proses-proses yang kita tempuh ini, saya masih optimis bahwa gugatan kita dikabulkan. Dikabulkannya dalam arti apa? Kalau teman-teman lihat dari proses dan pembuktiannya tadi, tampaknya tanda kutip dari pihak tergugat tidak bisa meyakinkan apakah dia memenuhi legal prosedural apa enggak, gitu. Nah, kan kita tanya yang jadi masalah itu keputusan tunnya, Ya. yang kita gugat petunnya, pejabat tunnya, kan gitu. Nah, tapi jangan jawabannya jadi bukan pejabat tun, malah pejabat Daihatsu. Kan kita udah ungkapin itu terus, gitu. Pertanyaannya kan simpel, bahwa kalau memang ini bermasalah,
tunjukkan masalahnya di mana, lalu dia buktikan gitu ya. Tapi malah kan si tergugat sendiri tuh dari kementerian yang menyampaikan bahwa mereka mengajukan eksepsi bahwa ini perkara bukan ranahnya Tun, tapi dalam proses pembuktian dimasukin semuanya PHI semua. Nah tapi nggak masalah, tadi insya Allah saya pribadi sih optimis dalam arti apa? Lihat dari prosesnya tadi, kalau mendung itu kemungkinan besar hujan, walaupun kita tidak bisa langsung simpulkan gitu. Tapi kalau saya lihat dari prosesnya ya seperti itu tadi. Tapi semua balik lagi, Bismillah, kita mudah-mudahan dimudahkan, terutama putusan. Dan saya sih berharap, makanya tadi saya setiap sidang itu selalu agak ngotot dan tanda kutip, buat apa? Supaya teman-teman prinsipal serikat pekerja ini tidak terlalu lama mendapatkan kepastian hukum. Nah ini kan 1 minggu kesimpulan. Tadi saya berharap 1 minggu setelah kesimpulan, itu maksimal 2 minggu itu sudah ada putusan. Gitu. Tapi jangan sampai nanti nunggu habis lebaran. Nah itu kan tanda kutip jadi nggak ada kepastian. Ya. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak atas informasi hari ini dan juga atas update-nya. Kita semua berharap, kita tetap yakinlah apa yang kita perjuangkan ada di jalan kebenaran, sehingga kita berharap semuanya juga ikut mendoakan agar ini proses hukum ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di mana kita masyarakat hanya bisa mengupayakan mencari rasa keadilan di negeri ini, karena memang di negeri ini adalah negara hukum, jadi kita melalui jalur hukum. Oke kawan-kawan, terima kasih atas atensinya kawan-kawan hari ini bisa mengikuti kami terhadap kegiatan hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus subscribe di channel ini. Hari ini kita cukupkan sekian, besok kita akan jumpa lagi di lain waktu. Dan tetap semangat kawan-kawan, hidup buruh.